untuk memuji Tuhan. Lihat kakak-kakak udah siap, udah pakai baju rapi, Udah ganteng, udah cantik. iya ganteng nggak? Iya. Sama kakak juga udah cantik. Yuk adik-adik semua siap dengan rapi, duduk yang manis. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk hari ini memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sukacita. Semua tepuk tangan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Ya, semua sudah bersuka cita. Sekarang kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi, duduk yang manis, siapkan hatimu. Kita boleh sambil tutup mata. Kita mau nyanyikan satu lagu. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Bapa. Sebentar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cahaya. Kau berkati Tuhan, Kak Cahaya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, dan dapat firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat ya? Kakak harap kita semua masih sehat-sehat. Hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Kakak ambil firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Efesus 5 ayat 15 sampai ke 16. Nah, sebelum kakak membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini, kakak mau cerita. Ada seorang anak yang namanya Doni. Doni ini seorang pelajar. Di usianya yang ke-10 tahun, orang tuanya memberi dia sebuah hadiah. Hadiah ulang tahunnya yaitu sebuah handphone. Nah, orang tuanya berpikir bahwa kalau Doni memiliki handphone, maka dia akan lebih mudah untuk mengerjakan PR-nya, atau dia bisa tidak terlalu stres karena dia banyak pekerjaan atau pembelajaran. Namun apa yang terjadi? Anak ini yang namanya Doni menggunakan handphone secara berlebihan. Dia suka main game, dia suka menonton terlalu lama, sehingga tugas-tugasnya yang seharusnya mengerjakan PR dan membantu orang tuanya di rumah tidak dikerjakan. Nah, anak-anak, hari ini kakak mau belajar kakak mengambil tema yaitu menggunakan waktu dengan baik. Tadi kakak bercerita tentang Doni yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, yaitu menggunakan handphonenya secara berlebihan atau bermain game secara terus-menerus sehingga tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, manusia juga Tuhan kasih pekerjaan atau Tuhan juga kasih tugas, yaitu kita boleh lihat di Kejadian, yaitu untuk memelihara atau memberi nama binatang yang Tuhan sudah ciptakan. Namun karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia banyak yang mudah sakit dan juga gampang bosan. Oke, sebelum kakak lanjutkan firman Tuhan, kita baca dulu yuk dari Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 15 sampai ke 16. Kakak bacakan ya. Adik-adik boleh dengarkan dengan baik. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, tema kakak hari ini yaitu menggunakan waktu dengan baik. Bagaimana ya caranya kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah ketika kita bermain handphone kita menggunakan waktu itu kita untuk bermain handphone, bermain gadget, atau bermain game, menggunakan waktu kita seluruhnya? Tidak, tetapi di sini kita diajarin menggunakan waktu dengan baik, yaitu dengan cara belajar, membaca, atau menggunakannya untuk tidur siang. Siapa adik-adik yang suka main handphone? Siapa adik-adik yang suka bermain game atau menonton dengan menggunakan handphone dengan lama, dengan waktu yang lama? Ada? Pasti ada ya. Nah, hari ini kita mau belajar yuk. Kakak ajak adik-adik kita sama-sama belajar menggunakan waktu dengan baik. Tadi kakak sudah cerita bahwa Tuhan memberi tugas kepada manusia untuk memberi nama hewan-hewan yang Tuhan ciptakan, memelihara apa yang Tuhan ciptakan, supaya semuanya terlihat bagus. Namun manusia karena jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia gampang sakit dan bosan. Sebenarnya bermain handphone atau jalan-jalan itu salah nggak? Tentu tidak. Tidak. Bermain handphone itu tidak salah, atau berjalan-jalan itu tidak salah, menghibur diri, pergi ke mall atau ke pantai itu tidak salah. Tetapi apa yang salah? Kita menggunakan waktu kita tidak baik, secara tidak baik. Kita menghabiskan waktu kita dengan hal yang sia-sia, seperti tadi yang menonton atau bermain game. Nah, bagaimana cara kita mengatur waktu dengan baik?
Coba kita lihat di Efesus yang ke-16, Efesus 5 ayat 16 ini kakak bacakannya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita mengatur waktu kita? Yaitu kita harus bisa mengontrol diri kita atau bisa memiliki komitmen. Kita coba untuk membuat waktu kita menonton jam berapa, atau belajar jam berapa, atau tidur jam berapa. Kita sudah mulai menyusun jadwalnya, sehingga waktu yang Tuhan berikan kepada kita, waktu yang kita miliki bisa teratur dengan baik. Di sini kita harus menyisihkan waktu untuk Tuhan. Karena di sini dikatakan, coba kita buka di 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, di sini dikatakan segala sesuatu itu baik bagi Tuhan, tetapi bukan semuanya berguna. Ketika Tuhan memberi kita waktu untuk kita melakukan sesuatu, maka kita harus mempergunakan waktu ini dengan baik. Bukan kita menghabiskan waktu kita, tetapi melakukan yang tidak berguna untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita untuk menyisihkan waktu kita untuk Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, maka kita sudah didapati menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa aja kita sisihkan untuk Tuhan? Yang pertama, kita untuk membaca Alkitab. Mari kita belajar menyisihkan waktu kita untuk belajar membaca firman Tuhan atau mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar meluangkan waktu kita untuk ngobrol dengan Tuhan lewat doa. Yang ketiga yaitu membaca Truth Junior atau Kids yang sudah diberikan kakak setiap hari. Nah, kita luangkan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Pernah adik-adik mendengarkan Raja Daud? Pernah ya cerita tentang Raja Daud ya? Raja Daud adalah seorang raja yang memiliki pekerjaan banyak, tetapi dia menyisihkan waktunya untuk bernyanyi, untuk menari untuk Tuhan, untuk mengobrol untuk Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak ajak adik-adik untuk kita menyisihkan waktu kita untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita belajar menyisihkan waktu untuk Tuhan. Dan ayat hafalan kita yang terambil dari Galatia 5 ayat 16. Kakak bacakan ya. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, itulah ayat hafalan kita. Kakak bacakan sekali lagi ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk kita boleh meluangkan waktu. Ketika orang tua kita sudah memberikan kepada kita tanggung jawab, maka kita kerjakan. Jangan seperti Doni. Orang tuanya bermaksud baik memberikan handphone untuk dia bisa lebih gampang mengerjakan PR-nya. Dia malah mempergunakan handphonenya dengan berlebihan. Dia menggunakannya dengan bermain game atau mempergunakannya untuk menonton. Jadi adik-adik, kita harus belajar mempergunakan apa yang Tuhan beri. Contohnya handphone atau apapun yang kita miliki, mari kita pergunakan sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan, jangan menghabiskan waktu dengan hobi-hobi yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Tetapi kita coba mempergunakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, berdoa ataupun belajar dan juga beristirahat. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang mampu mempergunakan waktu kami dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak sekolah minggu sehingga kami boleh tetap menjadi anak kesukaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.